Dara Wening, 19 tahun. Mahasiswi cantik, lembut, namun menyimpan gejolak perasaan terlarang. Sejak kecil kehilangan sosok ayah dan tumbuh dengan kesepian. Bimo Santoso, 45 tahun. Pengusaha sukses, karismatik, dan penuh wibawa. Menikahi Ibu Dara 3 tahun lalu setelah menjadi duda. Ratna Kusuma, 42 tahun. Ibu Dara, wanita pekerja keras yang sering bepergian ke luar kota demi bisnisnya. Malam itu, ketika pintu kamar terbuka, Dara tahu Batas telah kabur, tetapi apakah ia ingin kembali? Malam itu, saat pintu kamar terbuka, Pak Bimo berdiri di ambang pintu dengan tatapan bingung. Dara, masih mengenakan daster tipis berwarna krem, menatapnya tanpa berkedip. Hujan di luar masih deras, gemuruh petir menggetarkan jendela. "Dara, ada apa malam-malam begini?" Suara Pak Bimo berat, sedikit serak. Dara menggigit bibirnya, jari-jarinya mencengkeram sisi dasternya. "Aku nggak bisa tidur," katanya lirih. Pak Bimo melirik ke lorong rumah yang sepi. Istrinya, Ratna, sedang perjalanan bisnis ke Surabaya dan baru pulang 2 hari lagi. "Kamu mimpi buruk?" tanyanya. Mencoba terdengar biasa saja. Dara menggeleng. Perlahan, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Bau tubuh maskulin, Pak Bimo, bercampur wangi kolon yang khas langsung memenuhi hidungnya. Ia sudah lama mengingat aroma ini, aroma yang seharusnya tidak membuatnya sesak dengan hasrat yang salah. Pak Bimo menutup pintu dengan ragu. "Dara, kamu nggak boleh di sini." Dara menatapnya, matanya penuh sesuatu yang sulit dibaca. "Kenapa? Aku cuma mau di dekat ayah." Kata ayah keluar dari bibirnya dengan nada yang lebih dalam, lebih lembut. Pak Bimo menelan ludah. Hujan semakin deras. Di luar sana, dunia terus berjalan tanpa tahu bahwa di dalam kamar ini, garis batas moral mulai kabur. Pak Bimo mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. Namun, Dara justru mendekat, menatapnya dengan mata penuh ketegangan. "Kamu harus keluar dari sini, Dara." Suaranya berat, nyaris bergetar. Dara tidak bergerak. Ia justru meraih jemari Pak Bimo, menggenggamnya erat. "Kenapa, ayah? Kita kan cuma berdua di rumah. Aku cuma mau ngobrol." Pak Bimo menarik napas dalam, mencoba mengabaikan debaran di dadanya. Dara bukan lagi gadis kecil yang dulu ia lihat malu-malu saat pertama kali diperkenalkan ibunya. Dara kini seorang wanita muda, dan ia sangat sadar akan itu. "Dara." Suaranya melemah ketika gadis itu semakin mendekat. Tatapan mereka terkunci. Hanya ada suara hujan dan napas yang mulai tak beraturan. Lalu, Dara berbisik, "Apa ayah juga pernah memikirkanku seperti aku memikirkan ayah?" Pak Bimo tersentak. Ia ingin menyangkal, ingin mengusir Dara keluar dari kamarnya. Tapi, ketika jemari gadis itu menyentuh lengannya, ada sesuatu dalam dirinya yang goyah. Dara menatapnya dengan keyakinan yang berbahaya. "Aku nggak bisa berhenti memikirkan ayah. Setiap malam." Pak Bimo tahu ini salah. Sangat salah. Tapi, ketika tangan Dara naik menyentuh wajahnya, ia tidak bisa bergerak. Di luar, hujan semakin deras, seolah menutupi dosa yang sebentar lagi akan terjadi. Pak Bimo menelan ludah, menarik tangannya dari genggaman Dara. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam kamar itu, ketegangan jauh lebih pekat daripada udara malam yang dingin. "Dara, dengarkan ayah." Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang. "Apa yang kamu rasakan ini bukan cinta yang seharusnya. Aku ayah tirimu." Dara mengerjap, wajahnya memerah. "Tapi ayah bukan ayah kandungku," ucapnya lirih. "Aku selalu merasa berbeda kalau ada ayah di dekatku." Pak Bimo menghela napas panjang, berusaha meredakan gejolak yang ia tahu tidak boleh tumbuh lebih jauh. Ia meraih bahu Dara dengan lembut, menatap gadis itu dengan penuh kesadaran. "Dara, aku sudah menikahi ibumu. Aku lelaki yang seharusnya menjaga dan melindungimu, bukan malah membiarkanmu tenggelam dalam perasaan yang salah."
Dara menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak bisa menghentikannya, Ayah. Pak Bimo menggenggam kedua bahu Dara lebih erat, memastikan gadis itu benar-benar mendengarkan. Kamu bisa, dan kamu harus. Karena yang kamu rasakan ini bukan cinta sejati, melainkan kebingungan. Mungkin karena kamu merasa kesepian, atau mungkin karena aku ada di dekatmu selama ini. Dara menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak bisa membantah kata-kata itu. Kamu gadis yang baik, Dara, lanjut Pak Bimo, suaranya lebih lembut. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang pantas untukmu, yang mencintaimu dengan cara yang benar. Bukan seperti ini. Dara mengangguk pelan, meski hatinya terasa berat. Pak Bimo tersenyum, menepuk kepalanya dengan lembut. Sekarang, kembali ke kamarmu, ya, tidurlah. Besok pagi semuanya akan terasa lebih ringan. Dengan langkah pelan, Dara meninggalkan kamar itu, membawa perasaan yang masih berserakan. Ia sadar, cinta ini memang tidak seharusnya ada. Tapi setidaknya, malam ini, ia telah menemukan jawabannya. Keesokan paginya, matahari Semarang bersinar malu-malu di balik awan tipis. Dara duduk di meja makan, mengaduk kopi tanpa benar-benar ingin meminumnya. Pikirannya masih berat. Bayangan percakapannya dengan Pak Bimo tadi malam terus terulang di kepalanya. Pak Bimo datang dari ruang tamu, sudah rapi dengan kemeja putih yang lengannya sedikit tergulung. Ia menatap Dara sejenak sebelum duduk di seberangnya. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya. Dara hanya mengangguk kecil, meskipun nyatanya semalaman ia gelisah. Pak Bimo menghela napas, menyesap kopi yang masih mengepul. "Dara, aku ingin kita bicara lagi, dengan kepala yang lebih jernih." Dara menatapnya, ada sorot enggan di matanya. "Aku tahu, Ayah nggak perlu mengulanginya. Tapi, aku perlu memastikan kamu benar-benar mengerti," kata Pak Bimo tegas, tapi tetap lembut. "Perasaanmu itu mungkin tumbuh karena situasi, karena aku ada di dekatmu selama ini. Tapi, Dara, aku tetap suami ibumu. Aku tetap orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kamu, bukan sebaliknya." Dara mengepalkan jemarinya di atas meja. "Aku tahu ini salah, Ayah, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa." Pak Bimo menatapnya lama. Ada simpati di matanya, tapi juga batas yang tak bisa ditembus. "Kamu bisa mengendalikan perasaanmu," katanya mantap. "Dan aku ada di sini untuk memastikan kamu tidak terjebak dalam sesuatu yang akan kamu sesali nanti." Dara terdiam. Ia ingin membantah, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Pak Bimo benar. "Jadi mulai sekarang, kita harus memberi jarak ya." Suara Dara terdengar getir. Pak Bimo tersenyum tipis, penuh pemahaman. "Bukan memberi jarak, tapi mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya." Dara menunduk, menyembunyikan matanya yang sedikit berkaca-kaca. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang benar. Dan meski hatinya sakit, ia harus belajar merelakan. Dari kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. Ibu Dara, Ratna, akhirnya pulang. Dan kehidupan yang sempat goyah ini perlahan harus kembali seperti semula. Ratna masuk ke rumah dengan wajah lelah tapi penuh semangat. "Dara, Ayah," serunya sambil menaruh tas di meja. Dara buru-buru menghapus jejak kesedihan di wajahnya. Mencoba tersenyum saat ibunya menghampiri dan mencium keningnya. Pak Bimo juga berdiri, membantu istrinya melepas mantel. "Kalian baik-baik saja di rumah? Nggak ada masalah kan?" tanya Ratna sambil melepas sepatunya. Dara menatap Pak Bimo sekilas. Pria itu hanya tersenyum tenang, seperti tidak ada yang pernah terjadi di antara mereka. "Nggak ada, Bu. Semua baik-baik saja," jawab Dara. Suaranya hampir terdengar seperti dirinya sendiri lagi. Namun, di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa kosong. Seperti ada ruang yang harus dikubur diam-diam. Sesuatu yang tak boleh tumbuh, tak boleh ada.
Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Dara. Pak Bimo tetap bersikap seperti biasa, hangat namun berjarak. Ia tidak pernah lagi menatap Dara terlalu lama, tidak pernah lagi duduk terlalu dekat. Dara mengira semuanya akan berlalu begitu saja, bahwa ia akan melupakan perasaan ini seiring waktu. Tapi kenyataannya, setiap kali ia mendengar suara Pak Bimo, setiap kali ia melihat sosoknya yang karismatik, ada getaran dalam dirinya yang sulit ia kendalikan. Suatu sore, saat ibunya sedang mandi, Dara berjalan ke taman belakang, di mana Pak Bimo sedang menyiram tanaman. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ayah yakin perasaan ini bisa hilang begitu saja?" Pak Bimo meletakkan selang air perlahan, menatap Dara dengan mata penuh arti. Kalau kita memilih untuk tidak memberi ruang padanya, maka ya, perasaan itu akan hilang. Dara tersenyum kecil, pahit. Tapi aku takut, Ayah. Takut kalau ini nggak akan hilang. Pak Bimo menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Maka kamu harus belajar membedakan antara keinginan dan cinta yang sebenarnya. Dara menggigit bibir, menahan perasaan yang masih bergejolak. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin mencari celah untuk mengerti perasaannya sendiri. Tapi ia juga tahu, Pak Bimo tidak akan pernah memberinya ruang untuk itu. Dara, Pak Bimo kembali menatapnya. Kamu akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, Dara ingin percaya bahwa kata-kata itu benar. Bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar baik-baik saja. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seolah waktu sengaja mempermainkan Dara. Ia berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa, kuliah, membantu ibunya, dan menjaga sikapnya di depan Pak Bimo. Namun, di setiap sudut rumah, di setiap percakapan kecil, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Perasaan itu masih ada. Suatu malam, saat ibunya sudah tertidur, Dara duduk di balkon kamarnya. Angin semarang bertiup pelan, membawa aroma hujan yang tertinggal dari sore tadi. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat ruang kerja Pak Bimo yang lampunya masih menyala. Dara tahu ia harus melawan dorongan dalam dirinya. Tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Dengan langkah pelan, ia turun ke lantai bawah. Pintu ruang kerja Pak Bimo tidak tertutup rapat. Dara bisa melihat sosok pria itu duduk di belakang meja, mengenakan kemeja yang lengannya sudah tergulung. Jemarinya sibuk mengetik di laptop. Sementara di sampingnya, secangkir kopi yang sudah setengah dingin tergeletak. Dara mengetuk pelan. Pak Bimo mengangkat wajahnya, sedikit terkejut melihat Dara berdiri di sana. "Dara, belum tidur?" Dara menggeleng. "Aku nggak bisa tidur." Pak Bimo menghela napas, menutup laptopnya. Ia menepuk sofa di dekat meja. "Duduklah." Dara menurut, meski ia tahu ini bukan ide yang baik. Hening sejenak, sebelum akhirnya Pak Bimo bertanya, "Masih memikirkan itu?" Dara menggigit bibirnya. "Aku nggak tahu gimana cara menghilangkannya, Ayah." Pak Bimo menatap Dara lama, ekspresinya sulit ditebak. "Kamu harus mengisi hatimu dengan sesuatu yang lebih besar dari ini, Dara. Temukan sesuatu yang benar-benar bisa membuatmu bahagia." Dara tersenyum miris. "Maksud Ayah, seseorang yang lain?" Pak Bimo mengangguk. "Atau tujuan lain, apapun yang bisa membuatmu melihat dunia lebih luas." Dara menatap wajah pria itu, menghafal setiap detailnya, garis rahangnya, sorot matanya yang hangat tapi tegas. Ia ingin berkata bahwa tidak ada yang bisa menggantikan perasaan ini, bahwa sekeras apapun ia mencoba, hatinya tetap tertambat di tempat yang salah. Tapi ia tidak ingin menyakiti dirinya lebih jauh. Dara mengangguk pelan. "Aku akan mencoba, Ayah." Pak Bimo tersenyum, kali ini lebih tulus. Itulah yang terbaik. Malam itu, saat Dara kembali ke kamarnya, ia tahu bahwa langkah pertamanya untuk melepaskan telah dimulai. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang ia butuhkan, tapi ia harus percaya suatu hari nanti
perasaan ini akan benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya, Dara mencoba mengikuti nasihat Pak Bimo. Ia mulai sibuk dengan kegiatannya di kampus, bergabung dalam komunitas teater, dan bahkan menerima ajakan makan malam dari seorang senior yang selama ini mendekatinya, Reno. Namun, di setiap langkah yang ia ambil, bayangan Pak Bimo masih ada di sudut pikirannya. Suatu malam, Dara pulang lebih larut dari biasanya setelah latihan teater. Saat ia memasuki rumah, hanya ada lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Ibu sudah tertidur, tapi di dapur Pak Bimo sedang duduk sambil membaca koran, mengenakan kaos dan celana pendek santai. "Kamu baru pulang?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Dara meletakkan tasnya di meja makan, membuka botol air dan meneguknya perlahan. Latihan teater agak molor. Pak Bimo melipat korannya, akhirnya menatap Dara. "Kamu mulai sibuk sekarang." Dara mengangguk, tersenyum kecil. "Aku mencoba, Ayah." Pak Bimo mengangguk pelan, ekspresinya sulit dibaca. "Bagus, teruskan." Dara menatapnya lama. Ada kehangatan di sana, tapi juga jarak yang semakin jelas. Jarak yang sengaja diciptakan, yang meski menyakitkan, adalah satu-satunya jalan yang benar. "Aku pergi keluar sama Reno tadi." Dara akhirnya berkata. Suaranya nyaris seperti sebuah pengakuan. Pak Bimo mengangkat alisnya. "Reno, anak yang sering antar jemput kamu?" Dara mengangguk. Pak Bimo tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang tidak bisa Dara pahami sepenuhnya. "Bagus, kalau kamu mulai membuka hati." Dara menelan ludah. Ia menunggu sesuatu, entah itu tanda keberatan atau sekadar pertanyaan lebih lanjut. Tapi Pak Bimo hanya mengambil korannya kembali, seperti tidak ada yang berubah. Dada Dara terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. "Aku naik ke atas dulu," katanya akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Pak Bimo mengangguk tanpa menoleh. Saat Dara berjalan ke kamarnya, ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Mungkin hanya dia yang sulit melepaskan. Mungkin bagi Pak Bimo, perasaan itu memang sudah benar-benar berakhir. Dara berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan perasaan yang berkecamuk. Ia seharusnya merasa lega, karena semuanya perlahan kembali seperti semula. Tapi, mengapa ada bagian dalam dirinya yang terasa hampa? Pikirannya kembali ke percakapan di dapur. Cara Pak Bimo hanya tersenyum datar saat mendengar namanya bersama Reno. Cara dia kembali membaca koran seolah tak ada yang berubah. Dara berharap ada sedikit sesuatu, entah itu kecemburuan, keterkejutan, atau bahkan pertanyaan lebih lanjut. Tapi tidak ada. Dara memejamkan mata. Ia harus berhenti berharap. Namun, keesokan harinya, ketika ia turun ke ruang makan, sesuatu terasa berbeda. Pak Bimo ada di sana, seperti biasa, duduk dengan secangkir kopi di tangannya. Tapi, ketika Dara masuk, ia menatapnya lebih lama dari biasanya. "Pagi," sapanya. "Pagi, Ayah," jawab Dara, berusaha terdengar biasa saja. Pak Bimo mengamati Dara sejenak sebelum akhirnya berkata, "Jadi, Reno serius mendekatimu?" Dara tersentak. Ini pertama kalinya Pak Bimo menyinggung soal Reno lebih dalam. "Iya," jawab Dara hati-hati. "Dia baik." Pak Bimo mengangguk pelan, mengaduk kopinya dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. "Dan kamu, apa kamu menyukainya?" Dara terdiam. Ia tahu ini pertanyaan sederhana. Seharusnya mudah menjawabnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Pak Bimo yang membuatnya ragu untuk mengatakan iya. "Aku sedang mencoba mengenalnya lebih jauh," jawabnya akhirnya. Pak Bimo tersenyum tipis, lalu mengangkat cangkirnya. "Itu bagus." Dara hanya menatap pria itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik kata-katanya. Tapi, seperti biasa, Pak Bimo terlalu pandai menyembunyikan isi hatinya. Tapi malamnya, saat Dara baru saja hendak tidur, ia mendapat pesan dari Reno. "Reno, kamu sibuk besok?
Aku mau ajak kamu ke pameran seni. Dara tersenyum tipis, hendak membalas, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar dengan panggilan masuk dari Pak Bimo. Dara tertegun sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo ayah. Hening beberapa detik sebelum suara Pak Bimo terdengar. Kamu udah tidur? Baru mau? Bisa turun sebentar? Jantung Dara berdebar. Sekarang? Iya, aku di teras. Dara menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang terdengar berbeda malam ini. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan keluar kamar. Langkahnya terasa ringan, sekaligus berat saat menuruni tangga. Di luar, Pak Bimo berdiri di dekat pagar, punggungnya menghadap Dara. Ia mengenakan kaos dan celana santai. Satu tangannya memegang rokok yang menyala redup. Dara mendekat dengan hati-hati. Ada apa, ayah? Pak Bimo tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh, menatap Dara dengan mata yang sulit diartikan. Apa kamu benar-benar menyukai Reno? Tanyanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Dara menahan napas. Ada sesuatu di malam ini, di tatapan Pak Bimo, di udara yang terasa lebih pekat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Dara melihat sesuatu di mata pria itu. Sesuatu yang selama ini ia harapkan. Dara merasa tubuhnya menegang. Suara Pak Bimo barusan menggema di kepalanya. Pertanyaannya sederhana, tapi cara ia mengatakannya terasa berbeda. Aku. Dara ragu-ragu. Aku masih mencoba mengenalnya, ayah. Pak Bimo menatapnya lama. Rokok di tangannya perlahan terbakar habis, tapi pria itu tidak tampak peduli. Kamu mencoba atau kamu hanya berusaha? Tanyanya pelan tapi dalam. Dara menelan ludah. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai Reno. Tapi di hadapan Pak Bimo, kebohongan terasa mustahil. Aku nggak tahu, akhirnya ia mengaku. Aku ingin merasa normal. Aku ingin berhenti merasa seperti ini. Pak Bimo membuang napas berat, lalu membuang puntung rokoknya ke asbak di dekat pagar. Ia melangkah mendekat, hanya berjarak 1 langkah dari Dara sekarang. Dara, suaranya nyaris berbisik. Aku sudah mencoba melakukan hal yang benar. Dara mendongak, menatap pria itu dengan jantung berdebar. Dan ayah berhasil? Tanyanya balik. Pak Bimo tidak langsung menjawab. Ada keheningan panjang di antara mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Ayah, suara Dara lirih, tapi penuh tekanan. Katakan kalau ayah nggak peduli. Katakan kalau ayah sama sekali nggak pernah berpikir tentang ini, tentang kita. Aku janji, aku akan pergi, aku akan benar-benar melupakan semuanya. Pak Bimo mengepalkan jemarinya, rahangnya mengeras. Dara menunggu. 1 detik, 2 detik. Namun, jawaban itu tidak pernah datang. Sebaliknya, yang terjadi adalah sesuatu yang tak pernah Dara duga. Pak Bimo meraih tengkuknya perlahan, membiarkan tangannya bertahan di sana selama beberapa detik. Seolah memberi Dara waktu untuk mundur. Tapi Dara tidak bergerak. Dan saat pria itu akhirnya menariknya dalam pelukan, dunia di sekitar Dara runtuh. Ia seharusnya menjauh, seharusnya menolak. Tapi tubuhnya justru diam di tempat, jantungnya berdegup kencang dalam dada Pak Bimo yang sama panasnya. Dara, suara pria itu serak, penuh pergolakan. Dara memejamkan mata, jemarinya mencengkeram kain kaos Pak Bimo. Aku nggak bisa melepaskan ini, ayah. Pak Bimo menarik napas panjang, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tapi di detik berikutnya, pelukannya semakin erat. Dara tersentak, kesadaran menghantamnya seperti ombak besar. Ia segera menjauh, melepaskan dirinya dari pelukan Pak Bimo. Napasnya memburu, tangannya sedikit gemetar. Tidak, suaranya nyaris berbisik. Ini salah, ayah. Pak Bimo terdiam. Raut wajahnya menyiratkan pergulatan batin yang sama. Ia mengusap wajahnya, menghela napas berat
seolah baru menyadari batas yang hampir mereka langgar. "Kamu benar," katanya akhirnya. Suaranya lelah. "Ini salah." Dara mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ada sesuatu dalam dirinya yang hancur, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. "Kita nggak bisa seperti ini," lanjutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku harus pergi." Pak Bimo menatapnya lama, lalu mengangguk. Mungkin itu yang terbaik. Tanpa menunggu lebih lama, Dara berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ia naik ke kamarnya, mengunci pintu, lalu membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Dara mengambil keputusan. Ia harus benar-benar pergi, bukan hanya secara fisik, tapi juga melepaskan seluruh perasaan yang selama ini ia genggam erat. Ia harus membangun hidupnya sendiri, jauh dari bayangan yang selalu menghantuinya. Keesokan paginya, Dara mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk menerima tawaran program pertukaran mahasiswa ke luar kota, sesuatu yang selama ini ia ragu-ragu untuk ambil. Tapi kini, ia tahu bahwa ini bukan sekadar kesempatan akademik. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar merdeka dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Saat ia turun dengan koper di tangannya, ibunya terkejut. "Dara, kamu mau kemana?" Dara tersenyum, meski hatinya masih sakit. "Aku dapat kesempatan kuliah di luar kota, Bu. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk pergi." Ratna menatap putrinya, lalu tersenyum bangga. "Ibu mendukung keputusanmu." Pak Bimo muncul dari ruang kerja. Tatapannya bertemu dengan Dara. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi ada pemahaman di antara mereka. Dara tidak butuh perpisahan panjang, ia hanya butuh kepergian. Dan saat ia melangkah keluar rumah, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal untuk menemukan cinta yang benar, yang seharusnya. 2 tahun kemudian, Dara menatap keluar jendela kafe kecil di Yogyakarta. Tempatnya kini tinggal dan bekerja setelah lulus kuliah. Langit sore mulai berubah jingga, dan hiruk-pikuk jalanan terasa hangat dengan suara kehidupan. Ia telah jauh dari rumah, jauh dari bayang-bayang yang dulu membelenggunya. Ada masa-masa sulit, saat rindu menyerangnya tiba-tiba, saat ia bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Tapi setiap kali ia melihat dirinya di cermin, lebih dewasa, lebih mandiri. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Ponselnya bergetar di meja. Pesan dari Reno. "Reno, sudah selesai kerja? Aku jemput ya." Dara tersenyum. Reno tetap bertahan di sisinya, meski butuh waktu lama bagi Dara untuk benar-benar membuka hati. Tapi pria itu sabar dan lambat laun. Dara menemukan kenyamanan yang jauh berbeda dari perasaan yang pernah mengikatnya di masa lalu. Sebelum ia membalas, ponselnya kembali bergetar, kali ini dengan panggilan dari ibunya. "Halo Bu," sapanya lembut. "Dara, kamu kapan pulang? Ibu kangen." Suara Ratna terdengar hangat di seberang sana. Dara tertawa kecil. "Minggu depan Bu, aku sudah ambil cuti." "Kabar baik," ibunya terdengar bahagia. "Oh, ayah tirimu juga tanya kapan kamu pulang." Dara terdiam sejenak, tapi kali ini tanpa sesak di dadanya. Luka lama itu telah sembuh, berganti dengan pemahaman bahwa beberapa perasaan memang harus dibiarkan berlalu. "Aku akan pulang, Bu," katanya akhirnya. Saat menutup telepon, Dara menghela napas panjang. Mungkin perasaan yang dulu ada tidak benar-benar hilang. Tapi kini, ia telah belajar sesuatu. Cinta bukan sekadar tentang keinginan, tapi juga tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar. Ia tersenyum, melirik pesan dari Reno sebelum mengetik balasan. "Dara, iya, aku sudah selesai. Jemput aku sekarang ya." Dan saat ia melangkah keluar dari kafe, Dara tahu, akhirnya ia telah benar-benar bebas. Di Semarang, Pak Bimo berdiri di teras rumah, menatap langit senja dengan ekspresi yang sulit ditebak. Saat Dara pergi 2 tahun lalu, ia tahu itu adalah hal yang terbaik.
Tapi tidak berarti kepergian itu tidak menyisakan ruang kosong di hatinya. Ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk membiarkan Dara pergi. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang benar. Dan kini, mendengar bahwa Dara akan pulang, ada ketenangan dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana pertemuan mereka nanti, tapi ia tahu satu hal. Dara telah menemukan jalannya. Dan itu sudah lebih dari cukup.